Jika orang tua melakukannya karena dia merasa itu perlu, jadi berarti dia melakukannya dengan terkendali ya Mas. Mhm. Kalau terkendali nggak mungkin luka kan. Jadi orang tua terkendali melakukannya karena dia merasa itu perlu. Misalnya Oke. kakinya anak dipukul pakai pakai apa diceplis gitu ya, diceplis pakai apa namanya Please. biasanya tuh sapu lidi itu ya, Aduh diceplis pedes gitu. banget itu sumpah Ya, pedes ya banget pedes itu. gitu kan ya. Nah, tapi kemudian orang tua melakukannya katakan satu kali untuk Mhm, mhm. memperingati anak. Dalam ada konsep psikologi yang bilang itu bukan kekerasan, itu cara yang orang tua pilih gitu ya, karena dia tidak mampu memilih yang lain. Tadi ada banyak Gitu. sekali kekerasan yang apa yang dilakukan pada anak apa saja tadi. Mari kita jelaskan satu-satu. Satu-satu, ya. Yang pertama yang fisik, itu yang Ya. istilah yang lebih tepat kan violence. Itu Mhm. kan orang semua biasanya kalau ngomong kekerasan, konsepnya pasti yang ini Mas Ya. Dani. Dipukul, ya, ditendang, ditinju. Kebayang nggak anak kecil gitu? Mhm. Ada yang disundut rokok, ya. Ada yang dibanting. Pokoknya yang sifatnya dilukai secara fisik. Bu dijewer masuk Nah, bu, dijewer di dijiwet gitu Jawa kan? termasuk Mas, Oh di ya, Jawa dijiwet begini termasuk. juga Ya, masuk kekerasan. Aduh ya Tuhan. ya. Oh Di gitu. Jawa juga. Nah, Oh. sebentar sebelum lebih jauh ya Ya Mas ya. Daniel, ada satu konsep yang dalam bahasa psikologi yang bilang begini. Jika orang tua melakukannya karena dia merasa itu perlu, jadi berarti dia melakukannya dengan terkendali ya Mas. Mhm. Kalau terkendali nggak mungkin luka kan. Jadi orang tua terkendali melakukannya karena dia merasa itu perlu. Misalnya Oke. kakinya anak dipukul pakai pakai apa diceplis gitu ya, diceplis pakai apa namanya Please. biasanya tuh sapu lidi itu ya, Aduh diceplis pedes gitu. banget itu sumpah Ya, pedes ya banget pedes itu. gitu kan ya. Nah, tapi kemudian orang tua melakukannya katakan satu kali Mhm. untuk Mhm. memperingati anak. Dalam ada konsep psikologi yang bilang itu bukan kekerasan, itu cara yang orang tua pilih gitu ya, karena dia tidak mampu memilih yang lain. Nah, tetapi itu cuma misalnya diceplis sekali selesai. Tapi kalau kemudian ceplis 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 sampai berdarah-darah, itu masuk kekerasan karena itu ada pelampiasan. Jadi batasnya adalah apakah dia melakukan dengan sadar, dengan pikiran saya harus melakukan ini, gitu kan ya, dan pasti itu cuma peringatan, artinya cuma mungkin satu kali saja, atau dia melakukan dengan gitu, melampiaskan, gitu. Nah Batasnya kalau bias nggak sih bu? melampiaskan, Maaf, ah, batasnya sangat bias nggak sih berarti tergantung orangnya nah sendiri? itu dia baru saya mau bilang. Lalu gimana Mas Daniel membedakannya, Nah. ya kan gitu ya. Nah tapi ada yang bilang ya memang itu sangat subjektif, tetapi sekali lagi kadang-kadang orang tua tertentu memang harus melakukannya asal terkendali dengan maksud baik, sehingga ini yang bikin kemudian pembahasan dan konsep kekerasan jadi bias Mas, Ya karena ada ya penganut ya. aliran ini kan. Mhm. Kadang-kadang memang harus katanya gitu kan, jadi Mhm. karena asal orang tuanya terkendali, gimana kita ngomong terkendali, di mana Benar-benar. batasnya kan gitu ya. Betul. Lebih baik tidak kan Mas Dani, Ya karena ya. ada juga jangan lupa juga sifat emosi ya. Kalau Betul. sesuatu itu kita lakukan dan menimbulkan emosi, kita kan akan wah semakin Mhm. semakin tinggi Mhm. kan gitu ya Mas. Mhm. Jadi bahaya, lebih baik tidak gitu. Nah, Oke. jadi yang pertama fisik, kita kembali ke konsep Oke. yang tadi ditanyakan Mas Dani. Yang kita udah tahu, semua orang kalau ngomong kekerasan yang kebayang yang ini, yang fisik. Mhm. Mhm. Nah, tapi kemudian ada yang tidak atau tanpa anaknya disentuh misalnya. Mhm. Ya, misalnya psikis, ini bilangnya psikis atau emosional. Katakan apa yang dilakukan? Ya dikatakan misalnya kamu itu jelek ya, gendut, hitam, nyusahin orang tua juga misalnya gitu. Untung saya nggak hitam, berarti bukan saya. Maaf, maaf Dani. Oke oke. Ya Kemudian. ya, jadi misalnya itu kan suka dikatakan, atau mama nyesel punya anak kayak Ya. kamu gitu kan. Nah gitu ya, boy, kata-kata yang nyakitin ya. Atau kamu ini selalu aja nggak bisa apa-apa, nggak bisa diandalkan, kok Mhm. nggak bisa sih kamu itu sekali ya gitu. Jadi sesuatu yang melukai, apalagi kalau ini diucapkan berulang-ulang ya. Orang tuh bisa bilang saya nggak melakukan apa-apa kok, nggak ada bekas luka, nggak ada lukanya di dalam bu, gitu ya, sakitnya di sini gitu kan ya. Nah itu yang psikis emosional. Ya. Nah, ada yang seksual. Kalau seksual jelas disentuh gitu kan. Ya. Enggak, Mas Daniel, seksual nggak harus disentuh. Oh. Bisa juga ada kekerasan seksual yang nggak disentuh. Gimana? Kalau Mas Daniel kasih lihat gambar porno, misalnya gitu. Kasih lihat gambar porno pada Oh, seorang oke. anak. Jadi Anak anak iya iya itu iya. distimulasi secara seksual tanpa dipegang. Misalnya dengan liatin gambar porno atau dengan
menyuarakan hal-hal tertentu yang Mhm. kaitannya sama Mhm. perilaku porno gitu ya Mas. Jadi bisa, jadi ya seksual pun bisa disentuh bisa tidak. Mhm. Nah kalau disentuh bisa mulai dari raba-raba sampai perkosaan. Ya, ya, Ya itu seksual. ya. Kemudian ada yang namanya kekerasan sosial. Kalau kekerasan sosial itu dibatasi, Mas. Teman bermainnya dibatasi, nggak boleh gaul sama ini, nggak boleh gaul sama itu. Kemudian dimarahin kalau misalnya kelihatan bergaul sama orang tertentu. Dan dia hanya boleh keluar dengan misalnya orang tuanya. Tidak boleh ketemu siapapun, termasuk neneknya, tanpa izin orang tua. Jadi yang sifatnya dibatasi Oke. pergaulan. Nah ini kenapa menurut penelitian biasanya karena orang tuanya khawatir kalau anaknya lepas bergaul sama siapa aja, anaknya akan ngomong sama seseorang tentang perilaku orang tuanya. Jadi bisa bocor Oke. kekerasan. Gitu. Jadi salah satu yang dipakai begitu. Ya. Nah sekarang ini kalau misalnya perilaku kekerasan sosial terjadi, juga ngecek HP ya Mas. Oh ini ada namanya Pak Daniel Wibowo, ini Mhm. sopo ini? Mhm. Mhm. Nah Mhm. gitu ya, dicek kemudian kan. Terus dia itu dibaca WA-nya gitu kan, dilihat semua temennya di Facebook gitu kan, semua dilihat. Jadi tidak ada seorang pun di sekitar anak yang tidak dia kenal. Mhm. Dan anak ini Mhm. kemudian selalu Mhm. dimonitor. Itu kekerasan yang sifatnya sosial. Mhm. Ada yang kekerasan yang sifatnya ekonomi. Kalau Oke. ekonomi itu misalnya kalau dia perlu ke sekolah harus melewati jam makan, dia mesti dikasih uang jajan Mhm. dong. Mhm. Nggak dikasih uang jajan gitu kan, nggak perlu lah, kamu nggak perlu makan, kamu udah dikasih makan cukup kok dari rumah gitu misalnya ya. Atau misalnya uang sekolah dibayarnya telat sampai ditagih kemana-mana pada orang tuanya mampu gitu kan ya. Karena kemudian nggak berdaya karena dia secara ekonomi tidak punya kemampuan untuk sama dengan teman-teman yang Ya, ya. lain misalnya begitu gitu. Lalu ada kekerasan spiritual kalau pada seorang anak ini agak sulit diterangkannya, tetapi bagaimana kira-kira secara konsep ya, anak dilarang berhubungan sama yang maha kuasa. Jadi konsep yang berkaitan Oke. sama iman gitu ya Mhm. Mas, yang Mhm. berkaitan Mhm. sama ibadah itu Mhm. dihancurkan oleh orang tuanya, sehingga Mhm. yang terjadi dia nggak punya pegangan. Kita kan harusnya justru ngajarin kan, biar anak itu dalam kesulitan bisa punya pegangan yang Mhm. namanya Mhm. Tuhan tuh ada kan gitu ya Mas. Mhm. Nah ini konsep itu dihancurkan. Jadi tidak sekalipun diberi kesempatan untuk mengembangkan spiritualitas sebagai manusia beriman, sebagai manusia yang percaya pada Tuhan yang Maha Ya, Kuasa, ya. sebagai manusia yang punya garis-garis perilaku untuk Mhm. ibadah gitu Mhm. Mas. Itu kira-kira yang bisa terjadi. Dan yang terakhir tadi neglected tadi, Exactly. pengabaian. Pengabaian ini bisa dari fisik ya Mas, mulai fisik misalnya makan yang bergizi nggak dikasih gitu kan, karena ya orang tua Oke. kadang-kadang karena kemiskinan ya Mas Dani Mhm. sehingga Mhm. makannya nggak bisa bergizi. Kemudian bisa juga kesehatannya diabaikan, nggak pernah divaksin, nggak pernah dibawa ke dokter, dokter fisik maupun dokter gigi gitu kan ya, dokter badannya maupun dokter gigi, kemudian nggak bisa tidur cukup karena misalnya harus bantu orang tua bekerja, gitu. Atau sama sekali nggak diperhatikan karena orang tuanya sibuk. Itu ini yang Mhm. termasuk Mhm. di pengabaian. Nah, dampak kekerasan apapun bentuknya itu sama. Anak kehilangan rasa aman untuk tumbuh jadi manusia yang sehat. Itu Mas Dani.